Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menayangkan tentang wawancara bagaimana peran masjid terhadap masyarakat. Sebelum itu, perkenalkan saya Tauliah Rihuljinan. Saya Madia Apandi. Saya Rizka Megita Aryani. Dina Sopina. Saya Tiranda Fitriani. Saya Riko Maldino dan Malewa. Saya, nama lengkap saya, nama muda saya Abdurrahman nama saya. Apa sih nama masjidnya kalau boleh tahu? Masjidnya namanya Al-Maqbul ya. Masjid Al-Maqbul Nur Lembang ya. Jadi di dua dusun, di Lembang Raya sama di Lembang Barat. Ini dua dusun. Kapan sih berdirinya masjid ini? Oh sudah lama. Kalau di awalnya itu tahun 1970, masih saya baru bisa jalan. 70 tahun yang 50 tahun yang lalu. Lama juga ya. Iya lama. Adik-adik masih dalam arwah dulu kan. Apa aja sih sarana dan prasarana yang ada di masjid yang bisa mendukung kegiatan yang ada di masjid, Pak? Jadi fasilitas hampir memadai lah kalau di sini. Semua kita siapin untuk jamaah perempuannya, untuk rijalnya nantinya. Semua fasilitas ada. Di sini kan lantai 2 dia, jadi toiletnya lengkap, bahkan berapa buah toilet yang kita siapkan. Kemudian ada kamar gantinya untuk perempuan kan, kamar ganti mungkin ada keperluan, kemudian tempat duduknya ya alhamdulillah. Kemudian langitnya juga seperti itu, ada VIP untuk tamu itu lengkap. Nanti kalau adik-adik tidak mau di tempat yang agak rumah sedikit, bisa di VIP. Ada di tempat tidurnya, ada tempat istirahat, tempat duduknya lain, VIP-nya lain, toiletnya lain, terpisah dari fasilitas umum yang memang sifatnya umum semua, tapi ini VIP-nya memang umum untuk khusus ya, orang khusus. Ada tamu-tamu kan, ya mungkin termasuk adik-adik tamu nanti mau jamaah masuk silahkan. Tapi awas di sana banyak jinnya dan John ya. Kemudian lantai 2, lantai pertama kita gunakan untuk ruang sholat itu yang utama. Kemudian ada halaqah Quran. Kalau sore itu dari ba'dal asar sampai menjelang maghrib baru diselesai halaqahnya. Itu kemudian ba'dal maghrib juga kita buat halaqah Quran untuk anak-anak itu sampai isya. Itu di lantai dasar maupun di lantai 2 itu semua berfungsi. Itu gambaran fasilitasnya kan. Yang sementara ada di masjid ini. Kalau parkirannya ya masih vulgar begitu, tidak ada atap, siap-siap kering lah motor di sana itu. Ada nggak sih sarana atau prasarana yang lain yang ingin dibangun ke depannya di masjid? Kita ada rencana untuk pembangunan madrasah tahfizul Quran, tapi belum terwujud wacana. Jadi di masjid ini akan kita rencana ada fungsi selain fungsi utama untuk sholat, dakwah, ta'lim, zikir dan sebagainya, kita menghidupkan madrasah. Kalau kita sudah punya SDM banyak di sini, lebih dari 10 anak-anak sudah hafal Quran 30 juz, lebih 10 anak. Jadi kita punya rencana ke depan, tapi belum terwujud sampai sekarang. Kami berdoa lah, mudah-mudahan nanti bisa
sentral belajar Quran, teman-teman kampung lain bisa aksesnya cepat ke sini, tidak usah jauh-jauh belajar Quran bisa. Kita punya santri sekitar 260. Kalau sore itu nanti seperti suara lebah kalau sore, ya banyak. Gimana sih struktur organisasi yang ada di masjid? Kalau struktur organisasi sama kayak masjid-masjid lain mungkin kan, ada ketua takmirnya, ada wakil ketua, itu seksi-seksi dan seterusnya. Jadi ada seksi dakwahnya, seksi kemasyarakatan dan sebagainya, itu sama. Gambaran secara umum lah di semua masjid sebenarnya strukturnya sama. Jadi Apa aja program atau kegiatan yang sering dilakukan di masjid selain yang Bapak sebutkan tadi? kalau pengajian kita buat 1 kali seminggu. Untuk pengajiannya satu kali setiap minggunya ada, jadi setiap bulannya kita buat 4 kali majelis taklim. Ada fikihnya, ada tasawufnya, usulnya itu, ada tafsirnya. Kita buat per 1 bulan itu 4 kali. Tapi sekarang guru kita sedang di Mekah, belum kembali. Guru tafsirnya belum. Kita pakai 3 orang ulama itu dari Tamat Salatiyah semua di Mekah kan. Kita pakai untuk membimbing. Di samping juga ada teman-teman yang lain yang mengajar yang sudah habis Quran, yang selesai di Aziziyah, ada yang selesai di mana-mana. Kita pakai juga untuk membimbing anak-anak. Iya Pak. Di masjid ini ada remaja masjidnya kan? Nah, ini remaja masjid sekarang bukan tidak ada, tetapi sedang hidup juga, dikatakan hidup juga, nah, dikatakan mati juga, hampir sekarat lah. Nah, jadi yang ada sekarang 2 masjid, bukan masjid lagi. Interaksi pemuda dengan masjid ini lebih intensif lagi. Ada kegiatan-kegiatan masjid, karena bagaimanapun juga nanti selepas sekarang saya sudah uzur, kita kan umur 50-an tahun lebih, itu di kepala 5 itu sudah agak sedikit, jadi estafetnya harus diserahkan kepada muda kan. Ya supaya adik-adik juga seperti itu, jangan hanya ngurus di bidang, ada mungkin ada yang di pertanian, ada yang di peternakan, ada yang, jadi berikan waktu untuk masjid ini, karena ini nyawa kita, ini masjid. Apalagi orang Lombok, kalau dia mati, meninggal itu kalau tidak dibawa masjid, dia salah apa di kampung itu kan? Orang Lombok biasanya kalau meninggal dibawa ke masjid. Supaya jangan pas kita meninggal saja dibawa ke masjid. Jadi interaksi kita, bukan karena saya pemegang kunci masjid, bukan. Jadi semua orang-orang beriman ini, terutama yang laki-laki, interaksinya kuat dengan masjid. Nah, kemudian kegiatan-kegiatan lain ada kalau dari kami teman-teman di tablik ya, di tablik ini punya program harian, ada program mingguannya, ada bulanannya, bahkan ada tahunan. Itu sudah teratur seperti itu. Kalau program harian kita musyawarah setiap hari di masjid. Agendanya akan kita datangi, ada orang sakit, ada yang perlu bantuan. Itu setiap hari kita buat. Selesai subuh nanti ada mungkin yang nanti pengen duduk bersama kami. Selesai sholat subuh, mendengarkan itu, ada kita punya agenda itu setiap hari itu berbeda-beda. Ada kunjungan ulamanya, ada mengunjungi orang sakit, ada kunjungan pada tahanan. Memasjidkan manusia, ya begitulah kurang lebih lah. Jumlah jemaah yang setiap tahunnya itu meningkat nggak sih Pak di masjid ini atau malah menurun? Jadi pasang surut. Jadi
meningkatnya tidak signifikan, artinya peningkatannya itu tidak pertama terus grafiknya itu enggak terus. Jadi ya peningkatannya wajar-wajar. Jadi kalau sudah ada kena satu naik masjid itu insya Allah akan bertahan dia. Jadi kalau signifikan langsung kontan begitu biasanya cepat kabur. Jadi kita punya jamaah ini sekitar 4 saf kalau maghrib itu 3 sampai 4 saf insya Allah. Kalau subuhnya 2 saf, bisa lebih. Zuhurnya bisa 2 saf dan seterusnya. Jadi peningkatannya dulu itu lama. Kita buat program ini sudah lama, hampir 25 sampai hampir 30 tahun sudah. Kita buat program ini, jadi bukan dadakan. Jadi agendanya sudah lama kita buat sekitar 25 tahun yang lalu. Memasjidkan orang-orang ini. Karena manusia ini kan bukan barang kan. Jadi kalau barang, gang ini kan sekarang misalnya ada dana desa, kalau bikin gang, kalau udah selesai sudah. Nanti kita perbaiki mungkin 15 tahun lagi kan. Tapi kalau manusia tidak bisa seperti itu. Jadi setiap hari kita berikan waktu untuk manusia ini supaya mereka ingat akan dirinya, siapa dia dan mau kembali kemana. Itu programnya sudah 25 tahun. Untuk mendapatkan orang sebanyak ini ya, itu sudah kurang lebih sekitar 25 tahun kita buat. Dapat 3-4 sapi sudah lama. Itu sudah banyak yang meninggal juga, nah diganti yang lain gitu kan, sudah seperti itu. Pak, kan selama masa pandemi kemarin tuh ada nggak sih program atau kegiatan-kegiatan yang terkendala? Banyak sekali, karena itu kan bukan ya, saya bilang maaf, jadi intervensi pemerintah kepada masjid ini sudah sedemikian rupa sehingga masjid ini tidak berfungsi dengan maksimal. Tapi program tetap saya buat, sekalipun dikatakan menantang pemerintah, maaf, saya bukan araukan, tetapi karena itu sudah jiwa begitu. Bukan menunjukkan saya ini kuat kemudian bukan. Tapi kalau masjid mati, matilah umat ini. Jadi saya bikin program sedikit memaksa untuk menghidupkan masjid ini, sekalipun banyak tantangan, ada dikirim intelijennya, ada resersenya ke sini, ya silakan. Saya bilang kalau mau tangkap ya silakan. Sampai sekarang ini program hampir kalau saya sudah maksimal. Katanya udah bisa sekarang udah bagus. Kalau terhenti program itu selama sekitar hampir 2 tahunan, anak-anak nggak bisa ngaji di masjid, akhirnya kita buat halakoh-halakoh di setiap rumah. Karena nggak bisa kita hentikan ini, kalau 2 tahun berhenti anak-anak ngaji, bagaimana nasibnya? Bagaimana enggak? Kita ambil inisiatif seperti itu, cari rumah-rumah yang siap. Sekalipun ada banyak mata kan, mata-mata. Iya. Program untuk remaja kita ya ada untuk bukan untuk remaja saja, ini termasuk anak saya ini juga dapat bagian dari program itu, bagian dari program kita di masjid ini. Jadi kita kembali pada halakoh Quran itu sama sekali tidak bisa baca Quran, kita fasilitasi 3 kali dalam seminggu, malam Selasa, malam Kamis, Rabu sama Kamis, badal isya. Kita siapkan waktu sekitar 1 jam, mungkin ada yang 1 jam setengah. Nah caranya bebas, jadi kita buat halakoh Quran yang berminat semua kita tarik, kita undang semua untuk remajanya, kemudian yang mantan remajanya, yang tua-tua kan kita undang, sudah punya anak 3, 4, sama sekali tidak bisa dan bukan waktu itu. Alhamdulillah program itu masih berjalan sampai sekarang. Ini sudah tahun yang kedua, masuk tahun yang ketiga. Jadi adik-adik boleh nanti kalau masih terkait sama kami selesai sholat
sholat isya nanti malam Kamis kalau masih di sini. Gitu. Kalau masih hidup saya insya Allah malam Selasa, Rabu sama Kamis. Ibadat isya bisa kita mimpi di sana. Jadi programnya enak. Kita seperti anak-anak selesai naik. Kamen-kamenan. Jadi itu sudah berjalan sudah kurang lebih 2 tahun. 2 tahun. Dan alhamdulillah dengan izin Allah itu sudah Allah nampakkan hasilnya yang tidak bisa sama sekali baca Al-Quran sudah ada yang tamat selesai, dan ada yang masih setengah Qurannya 15 juz. Apakah ada rencananya mau menghidupkan program remaja masjid itu, atau gimana caranya mengajak remaja di sekitar sini untuk ikut ke masjid itu? Misal cuma sekedar sholat yang Ya, itu program, sebenarnya itu program inti itu menghidupkan hati anak-anak muda ini supaya ada ketergantungan ke masjid. Ini program utama itu yang kita rintis, itu setiap hari kita buat, setiap hari kita datang door to door itu setiap hari. Itu sudah bertahun-tahun, bukan hitungan 5 tahun 10 tahun. Jadi itu program untuk remaja itu kita rintis supaya jangan ada program apa namanya, kalau remaja program temporer, ya sifatnya temporer. Betul. Kalau ada hari besar Islam misalnya Maulid lah, Isra Mi'raj, baru ada remaja, bukan itu maksud kita. Maksud kita itu supaya remaja ini setiap ada waktu mereka ada di masjid. Karena banyak sekali program masjid ini yang belum ada realisasi kan kita buat. Nah, itu tidak akan bisa terjadi kalau tidak ada rasa tanggung jawab untuk menghidupkan masjid. Berdasarkan kegiatan yang telah kami lakukan, yaitu mewawancarai ketua takmir di masjid, dapat kami simpulkan bahwa masjid memiliki peran yang penting bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat yang ada di sekitar masjid dalam melaksanakan kegiatannya. Berikut merupakan peran masjid pertama, yaitu sebagai tempat melaksanakan pengajian, yang kedua sebagai tempat qiraah Quran, yang ketiga sebagai tempat untuk melakukan musyawarah serta mufakat, dan yang keempat sebagai tempat pelaksanaan hari-hari besar Islam seperti Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, Hari Raya Maulid Nabi Muhammad SAW, dan hari besar Islam lainnya. Damaikan mati ini saat salahku melangkah, gelap hati penuh dosa, beriku jalan berarah temuimu di syurga. Terima sembah sujudku, terimalah doaku, terima sembah sujudku, izinkan ku bertaubat. Maulana ya Maulana, ya Sami'u du'ana. Maulana ya Maulana, ya Sami'u